Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, bertemu lagi dengan saya Nur Aziza Aryana dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Udah pada penasaran kan di video kali ini Aziza akan membahas topik apa? So, stay tune in my video. Thank you. Di video kali ini, Aziza akan membahas topik ke-7 dari mata kuliah Pengauditan 1 dengan judul Penerimaan Penugasan dan Pemahaman Terhadap Bukti Audit. Jadi, simak video ini sampai habis and enjoy in my presentation. Penerimaan penugasan adalah sebuah kegiatan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Setiap pelaku bisnis atau usaha selalu berkompetisi dengan pelaku bisnis lainnya. Hal ini dihadapi juga dalam bisnis jasa akuntansi publik. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Untuk klien baru dapat terbagi menjadi dua. Ada klien yang belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik yang lain. Namun, ada pun penyebab mengapa klien dapat berganti dari kantor akuntan publik. Yang pertama, karena merger antara dua perusahaan dengan kantor akuntan publik yang berbeda. Dan yang kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama. Ada beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik yang lama. Pertama, klien merasa fee akuntan publik terlalu tinggi. Artinya, klien merasa bayaran dari kantor akuntan publik yang lama terlalu mahal. Yang kedua, klien membutuhkan jasa profesional yang lebih luas. Artinya, tidak sekedar audit atas laporan keuangan saja, tetapi terdapat jasa profesi lainnya seperti konsultasi pajak dan konsultasi manajemen. Yang ketiga, klien mencari kantor akuntan publik yang kredibilitasnya tinggi. Ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata para pemakai. Dan yang keempat, tuntutan suatu lembaga berwenang, contohnya seperti Bapepam dan Dirjen Pajak, agar laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik tersebut berdimensi dari lembaga tersebut pula. Terdapat 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap publik, artinya independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, artinya melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, artinya mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Kemudian terdapat 4 langkah pertimbangan dalam permintaan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Informasi mengenai integritas manajemen dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan jenis klien. Maka jenis klien menurut sumber informasinya dibagi menjadi 1. Ada klien baru yang pernah diaudit, 2. Ada klien baru yang belum pernah diaudit, 3. Ada klien lama. Dalam seksi 315 dikemukakan bahwa dengan berkomunikasi dengan auditor pendahulu, auditor pengganti dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah. Penyebab kemudahan yang diperoleh oleh auditor pengganti adalah mengajukan pertanyaan yang spesifik kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah menurut keyakinannya akan mempengaruhi pelaksanaan audit. Yang kedua, mereview kertas kerja auditor pendahulu. Terdapat 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. 1. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. 2. Menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. 3. Mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Auditor perlu menilai kemampuannya untuk memenuhi standar umum auditing. Standar umum ini berkaitan dengan kualifikasi auditor dan kualitas pekerjaannya. Oleh karena itu, penilaian kemampuan memenuhi standar umum terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit, 2. Pengevaluasian independensi, 3. Penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama.
Beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang dilakukan atau dipahami auditor seperti 1. Jenis bisnis dan produk klien, 2. Lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran, 3. Jenis dan karakteristik industri, 4. Eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien, 5. Regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien, 6. Karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Adapun pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui penelaahan kertas kerja tahun lalu, penelaahan data industri dan data bisnis, peninjauan terhadap operasi klien, pengajuan pertanyaan terhadap dewan komisaris maupun komite audit, pengajuan pertanyaan pada manajemen, dan penentuan keberadaan ekonomis dengan perusahaan lain dalam satu kelompok usaha. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan sederhana sampai statistik dan matematis yang rumit serta kompleks. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit. 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pengujian atau pekerjaan lapangan, 3. Tahap penyimpulan audit. Materialitas adalah banyaknya informasi akuntansi yang hilang atau salah saji yang menyebabkan pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut menjadi berubah. Auditor bertanggung jawab untuk menemukan apakah laporan keuangan terdapat salah saji material atau tidak. Apabila iya, maka auditor harus menginformasikannya kepada klien untuk dilakukan perbaikan. Karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas ini dapat berubah-ubah selama melaksanakan audit. Penyebabnya adalah kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah dan tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Pengalokasian materialitas pada laporan keuangan di akun-akun baik neraca maupun laporan laba rugi sering didasarkan kepada neraca. Hal ini dikarenakan bahwa setiap salah saji pada laporan laba rugi pasti akan mempengaruhi neraca. Di samping itu, akun neraca akan relatif lebih sedikit daripada akun laporan laba rugi. Pengalokasian materialitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, besar relatif akun, yang kedua, besar variabel akun, dan yang ketiga, pertimbangan profesional. Resiko arti katanya adalah kemungkinan adanya konsekuensi jelek atau tidak, untung atau rugi, dan sebagainya. Dalam resiko audit terdapat beberapa pernyataan. Dalam audit risk, resiko bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Dalam inherent risk, resiko bahwa suatu asersi rentan terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Dalam control risk, resiko bahwa salah saji material dalam asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh pengendalian intern. Dalam detection risk, resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Auditor harus mempertimbangkan resiko audit untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Resiko audit terdapat 3 komponen. Yang pertama, resiko bawaan. Ini adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi adanya kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, resiko pengendalian, yaitu resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi tidak dapat deteksi maupun dicegah secara tepat oleh perusahaan. Yang ketiga, resiko deteksi, yaitu resiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji materialnya yang terdapat dalam suatu asersi.
Tujuan umum audit adalah untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Sedangkan untuk tujuan spesifiknya ini ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen dan tercantum dalam laporan keuangan. Asersi di sini dapat diklasifikasikan menjadi keberadaan atau kejadian yang biasa disebut dengan eksistensi or occurrence. Yang kedua ada kelengkapan atau yang biasa disebut dengan completeness. Yang ketiga ada hak dan kewajiban yang biasa disebut dengan right or obligation. Yang keempat ada penilaian atau pengalokasian atau yang biasa disebut dengan valuation or allocation. Yang kelima penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Yang keenam ketepatan administrasi atau yang biasa disebut dengan clerical accuracy. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapat, simpulan dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Dari sumber bukti yang telah dijelaskan, terdapat 9 jenis bukti audit. Yang pertama, struktur pengendalian intern. Yang kedua, ada bukti fisik. Yang ketiga, ada konfirmasi. Yang keempat, ada catatan akuntansi. Yang kelima, bukti dokumen. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Dan yang terakhir, bukti analisis dan perbandingan. Sobat edukasi, tak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan topik ke-7. Thank you for your attention. See you in next video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.